Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semuanya pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini anak-anakku kelas 4 bertemu lagi dengan mata pelajaran fikih dan sampai pada materi bab 2 yaitu tanda-tanda balik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sebelum kita sampai pada pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama dengan harapan semoga pembelajaran hari ini benar-benar mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari anak-anakku sekalian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kita ke materi yaitu tanda-tanda balik. Apa itu balik? Balik secara bahasa berasal dari balagho yang artinya sampai. Secara istilah, balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah balik dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, balik dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Tanda-tanda balik. Lalu, apa saja tanda-tanda balik? Tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda balik yaitu 1. Haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Yang kedua, ikhtilam yakni mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Yang C atau yang ketiga, mencapai usia 15 tahun dalam hitungan Hijriah. Bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ikhtilam, maka anak tersebut bisa dikategorikan sudah balik. Selanjutnya, pengertian haid. Apa yang disebut dengan haid? Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Apakah kamu tahu lama waktu haid? Waktu haid adalah sehari semalam. Umumnya, haid terjadi selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Sementara itu, waktu minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Selain itu, usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia menopause, yakni sekitar usia 50 tahun. Darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa haid disebut sebagai darah istihadhah. Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa istihadhah terjadi dalam kondisi 1. Darah keluar dalam waktu kurang dari 24 jam. Darah keluar
dalam waktu lebih dari 15 hari 15 malam. Darah keluar sebelum 15 hari dari masa suci haid sebelumnya. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Seorang wanita yang sedang haid dikatakan berhadas besar. Oleh karena itu, wanita yang sedang haid dilarang untuk mengerjakan beberapa ibadah. Adapun yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid antara lain 1. Sholat 2. Puasa. Meskipun wanita yang sedang haid dilarang puasa, namun ia diwajibkan untuk mengqadha puasa wajib yang ia tinggalkan pada hari lain. Yang ketiga, tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah. Meskipun dilarang melaksanakan tawaf, namun wanita yang sedang haid diperbolehkan melaksanakan rangkaian haji yang seperti wukuf, sa'i, melempar jumroh, dan lain-lain. Yang keempat larangannya yaitu menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang kelima larangan bagi orang haid adalah iktikaf, yakni berdiam diri di masjid. Lantas apa itu mimpi basah, yakni ikhtilam? A. Terjadinya mimpi basah. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Jadi, laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah sudah mulai dibebani kewajiban agama. Jika ia berakal sehat dan telah sampai dakwah Islam padanya. Mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Yang kedua, hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau mengalami mimpi basah. Hal-hal yang dilarang bagi seorang yang sedang junub hampir sama dengan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Namun, berbeda dengan perempuan haid yang dilarang untuk berpuasa. Seorang yang sedang dalam kondisi junub tetap boleh melaksanakan ibadah puasa. Adapun hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub antara lain 1. Sholat, tawaf, 3. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Yang keempat, iktikaf dengan tujuan niat untuk melakukan ibadah. Bila sekedar melintas, masih diperbolehkan. Yang tadi, pembelajaran tentang tanda-tanda balik. Semoga bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.